Aduh, boleh ulang nggak? Pertanyaan pertama, karena dokter ini yang kalah, jadi harus jawab ya. Apakah pernah kepikiran mau jadi mualaf? Jawabannya lebih cocok untuk kamu ini. Pertanyaannya lebih Yang cocok menang untuk boleh kamu. nggak jawab kan? Boleh. Oke. Apakah kamu pernah kepikir untuk mualaf? Ini Hati-hati, boleh jawaban ini pasti akan dipotong orang. jujur kan? Postingan Natal, itu gimana dok? Postingan Natal yang di gereja, itu gereja di mana sih? Barcelona ya? Ya, Sagrada Familia dong. Sagrada Familia, kamu masih ingat nggak? Itu tahun 2022. Jadi itu postingnya, itu sebenarnya fotonya tahun 2022. Dan kalau aku nggak salah di tahun 2023 juga postingannya itu. Jadi sebenarnya aku suka mengucapkan Selamat Natal sih. Karena kan keluargaku, rata-rata keluarga besarku itu Nasrani ya. Jadi aku memilih untuk mengucapkan Selamat Natal. Dan foto yang kupilih itu adalah foto tahun 2022. Itu di Barcelona. Di Sagrada Familia ya. Dan pada waktu itu nggak misa. Jadi ya aku nggak paham lah ya cara berpikir orang ya. Kayak ada yang ngomong, orang lagi misa kok foto. Itu nggak misa ya. Itu keadaan gereja yang jadi tempat wisata pada waktu itu. Jadi siapapun datang, ya jadi kita foto-foto di sana ya, eksis kan. Foto-foto di sana. Dan banyak yang foto-foto di sana juga. Jadi itu foto tahun 2022 sebenarnya. Ngapain ke tempatnya Pendeta Gilbert? Jadi ceritanya kayak gini, dari bulan Desember itu sebenarnya Pak Pendeta Gilbert itu kan ngechat aku. Dia bilang untuk memberikan motivasi dengan anak muda di gereja. Aku bilang, wah kapan Pak Pendeta? Di bulan Januari. Aku nggak enak kan, karena aku pernah undang dia podcast dan dia datang ke tempatku. Kan dalam persahabatan itu saling menghargai itu adalah hal yang biasa. Sehingga akhirnya aku memberikan waktu. Nah pada waktu itu Pendeta Gilbert mintanya aku itu untuk memberikan motivasi. Karena aku kan bukan pendeta ya. Dan aku punya keilmuan secara religi juga sangat rendah. Sehingga aku tuh sempet nolak, Pak Pendeta. Nggak salah nih manggil aku. Tapi katanya itu untuk memberikan nasihat. Karena anak-anak Gen Z itu nggak semangat, terus kena marah sedikit berhenti. Nggak tangguh lah. Dan dia melihat sosok Dr. Richard ini kan adalah sosok yang tangguh, yang jatuh bangun, tapi tetap secara usaha, secara bisnis tetap baik. Nah, tolong berikan pandangan dan berikan motivasi untuk mereka. Sehingga aku mau hadir di situ pada waktu itu. Dan aku tuh nggak tahu bahwa di situ tuh bentuknya adalah kebaktian. Jadi aku datang ya aku sangka perkumpulan anak-anak muda gereja, terus kita talk show kayak gitu kan. Ternyata pada waktu itu dibungkus dalam bentuk ibadah. Gitu. Ya udah, aku duduk aja tetap memberikan pandangan secara bisnis, pandangan motivasi lah, sisi motivasi. Dan aku juga nggak tahu sebenarnya itu. Motivasi secara umum ya. Dan pada waktu itu aku juga nggak tahu pada waktu itu direkam. Aku nggak tahu ya. Sudah, maksudku ya. Sebagai pribadi profesional ya aku tetap kasih tahu aja motivasi. Cuma sampai di situ aja sih sebenarnya. Cuma ya kalau misalnya itu juga bukan salah gunakan lah, memberikan beberapa pandangan dan digiring opini hal-hal yang negatif, aku minta maaf. Tapi tujuanku adalah memberikan motivasi untuk anak-anak muda di luar sana, mau apapun itu, karena di luar dari gereja juga aku sering, kemarin kita di pesantren kan, pernah juga kan. Di pesantren juga pernah, bahkan aku ngomong dengan Pak Ustadz aku nggak punya ilmu apa-apa, aku nggak, ya kasar ngomongnya mereka tuh pasti lebih religius dari aku, pasti. Tanggapannya gimana dok? Nanti ada waktunya aku akan informasi kalian semuanya, tapi sekarang yang jelas bukan sekarang waktunya yang tepat. Sekarang saya lebih pengen daripada ngomong, lebih pengen tunjukin karya dulu aja. Itu jauh lebih penting sih, jauh lebih penting, jauh lebih berguna, jauh lebih bermanfaat untuk banyak orang. Melahirkan hijab ini kan jauh lebih banyak manfaatnya untuk umat muslim di luar sana. Dok, gimana lihat istri sekarang pakai hijab?
tampilannya. Makin cantik nggak sih? Cantik banget loh, cantik banget. Aku ngelihat dia itu kan karakternya sudah kalem ya. Kan kalau aku kan bersemangat ya. Kalau dia kan kalem banget sudah. Tanpa hijab pun kalem. Tadi dihijabin oleh Ria Ricis jadi lebih kalem lagi loh. Sumpah. Beneran cakep banget, cantik. Ya pokoknya ini kita apa sih keinginan kita pengen ngelihat wanita Indonesia yang soleha dan cantik jadinya. Terus Iya. karena hijabnya bagus, jadi kelihatan kayak ibu-ibu pejabat kaya gitu. Iya. Kelihatan kayak orang kaya. Iya, tapi nggak kelihatan, Kelihatan. tapi nggak kelihatan tua, jadi kelihatan tetap muda, tapi kelihatan elegan, kelihatan kaya, Kelihatan elegan ya. kelihatan mewah. Jadi pengen setiap hari istrinya pakai hijab nggak sih? Doakan, Dari produknya memang bagus. Hijab. Artinya sebelum bisnis ini sempat cerita-cerita nggak sih sama Ustadz sendiri perihal Bila apa? masukan-masukan? Iya, kita banyak. Aku sama Dokter Richard itu sering banget komunikasi ya. Baik secara online, video, whatsappan, ketemuan gitu. Podcast bareng, banyaklah cerita-cerita. Dan ini saya kaget juga tiba-tiba ada ide bikin hijab ini kan sebuah yang berbeda dengan basicnya Dokter Richard kan skincare. Mungkin selain itu ada cerita apa lagi Ustadz sebelum memulai usaha bisnis ini sendiri? Banyak cerita. Mau tanya cerita apa? Tentang apa nih? Oh malu benar. Tapi netizen banyak yang Ya, bahkan netizen kan nggak tahu kan aku yang Islam kan aku. Ya orang wajar berpendapat, beropini karena banyaknya haters, sekian banyak orang-orang yang mengait-ngaitkan keadaan bisnis Dokter Richard ini dengan pengakuan syahadat itu. Ya, nggak ada masalah yang percaya oke nggak apa-apa. Tapi kapan sih tepatnya beliau? Kalau belajar syahadat ini kan sebetulnya langkah awal untuk menjadi muslim itu kan syahadat dulu. Ini banyak kan dari Islam dari lahir kan, tapi belum bisa ngamalin agama banyak kan. Yang belum sholat, yang masih maksiat banyak. Jadi jangan heran. Kenapa Dokter Richard udah syahadat 2 tahun lalu tapi masih begini masih begitu ya namanya. Usia kan bertahap. Bertahap. Tapi yang jelas dia belajar terus dengan terbukti ya dengan di podcastnya Dokter Richard itu beliau telah mengundang semua ustadz untuk hadir untuk belajar ya untuk tabayun. Awalnya gimana Ustaz, dari meyakinkan atau Aku nggak meyakinkan, Dokter Richard itu suka nanya-nanya. Ya, aku tuh nggak pernah ya datang ke non muslim terus menawarkan Islam. Kecuali orang itu datang sama saya, baru saya ajar. Ternyata waktu saya ajar itu ya seperti kerbau yang dicocok hidung ya mau aja. Suruh syahadat mau aja. Aku pikir ikut-ikutan bercanda. Ternyata waktu terakhir ketemuan sebelum acara ini, Dokter Richard bilang aku tuh sudah merasakan iman itu. Yakin dengan sebagai muslim itu 2 tahun lalu ketika Ustaz dia diajarkan aku syahadat di Palembang. Aku malah nggak percaya waktu itu dia serius, tapi kan bermain-main aja. Tapi ternyata kan dari pengakuan Dokter Richard dia waktu itu sudah merasakan iman. Iman di mana sih? Di hati kan. Nah, kalian beriman nggak semua? Beriman kan? Ustadz mungkin banyak spekulasi ketika Ustadz pertama kali membeberkan perihal mualafnya Dokter Richard, beredar kabar seminggu kemudian ada video podcast dengan Gilbert, pendeta Gilbert Lumene. Dokter Richard cerita sama aku juga. Aku diundang ke gereja juga aku datang, mah kenapa? Tapi netizen mendalilkan bahwa beliau belum pindah karena masih istilah kata mengimani Tuhan Yesus. Yes. Ya, kan bertahun-tahun orang mualaf itu bilang Yesus itu Tuhan kan. Tuhan Yesus. Jadi setelah aku tanya maksudnya Nabi Isa. Kan orang Islam juga percaya sama Nabi Isa. Kalau orang Islam nggak percaya Nabi Isa dia bukan muslim. Kalian nggak beriman dengan kitab Injil kalian bukan muslim. Kita beriman itu rukun iman kan. Nah itu udah dijelaskan. Kan Pak Pendeta Gilbert udah hapus juga itu video. Sudah hapus. Ya, Memang langsung komunikasi dengan Pak Gilbert. saya nggak ikut. Saya komunikasi. Tapi yang jelas aku lihat udah nggak ada lagi postingan itu. Tapi setelah pasca mualaf itu apakah Dokter Richard sudah menjalankan mungkin ibadah sholat Sudah belajar Jumat? sholat. Nah, tapi nanti insya Allah nih soon as possible kita akan beritahu kalian Dokter Richard akan mengumumkan sendiri secara langsung live dalam hitungan hari lah ke depan ini mudah-mudahan ya. Tunggu tanggal main. Kenapa sih Ustadz Dokter Richard belum mau membuka diri, artinya secara gamblang ya? Secara Keluarga, istri, orang tua, teman. Jadi gini loh, kalian harus menghargai loh. Orang untuk mendeklar imannya itu
banyak hal yang harus dia korbankan, banyak hal yang harus dia tahan-tahan. Maka Dr. Richard orang baik, dia menjaga hati istri, menjaga hati orang tuanya. Maka dia minta tolong biar aku yang ngasih tahu. Sampai detik ini Dalam artian gini, dalam artian sekarang masih dalam istiqomah mendalami, mempelajari, belum login-nya belum. Sudah loh. Sudah login ya, cuma masih istiqomah terus belajar. Nah, login itu kan langkah awal. Minimal lah kalaupun nggak 100%, 1% pasti sudah lah. Login itu bersyahadat ya. Login itu syahadat. Siapapun yang bersyahadat dia muslim. Itu yang pertama rukun Islam kan. Rukun Islam kedua udah di bawah. Nah, yang kedua apa? Sholat, zakat, puasa, haji kan bertahap-tahap. Sekarang udah belajar sholat sama saya. berarti tapi istri responnya Ustaz? Istri nggak apa-apa. Tadi ngomong sama dokter Edi, tapi bilang ayo ikut login bareng-bareng. Aduh. Berarti Apa istrinya sudah istri login ada juga dong? ingin pengen Belum ikut ke juga? dokter Edi belum. Tapi aku yakin pasti. Artinya berarti Dr. Richard sendiri udah login belum sih? Sudah. Kalian mau lihat? Boleh nanti lah. Tapi Ustadz perihal hal tersebut kan Jemput Umi ya. Om, di bawah. oke. Ustadz, berarti sampai detik ini Dokter Reni berarti sudah memberikan lampu hijau atau seperti apa perihal berpindah keyakinannya sang suami? Gak Atau ada masalah. Kan dokter ini lebih duluan mengumumkan pindah ke Buddha. berarti dari agama pindah ke Buddha? Di agama itu urusan privasi kita dengan Allah. Kalau orang dapat hidayah masa kalian nggak suka? Masa orang netizen nggak percaya? Apa urusan kalian nggak percaya? Orang dia aja nggak membantah. Tapi dengan respon masyarakat banyak yang ketidakpercayaan, banyak yang menyaksikan hal tersebut Ya gimana? wajar kita memaklumi lah, memaklumi. Tapi nanti tunggu tanggal main insya Allah semua akan terdiam, semua akan katakan alhamdulillah. Bukti surat itunya Ustadz apakah sudah Semua jadi? sudah ada. Sudah ada. Semua sudah ada ya. Sudah ada, tinggal diberikan saja ya Ustadz atau gimana Ustadz? Sudah ada. Oke Ustadz, terakhir dengan mendeklarasikan diri sudah mualaf dan ini juga berproduk bisnis hijab sendiri, ya secara otomatis ya mematahkan semua opini bahwa Ustadz Kita nggak perlu menjelaskan apa-apa kepada semua orang. Dari sekian banyak orang nggak percaya kan banyak juga. Orang banyak nggak yang haters, yang nggak suka dokter Richard dia nggak percaya. Yang suka dia percaya. Nggak apa-apa. Dunia ini memang gitu harus kita pelajari yang pro kontra ya. Siap. Ustadz, terima kasih. Ada